Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali mari sama-sama lagi dan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ba'da zuhur, salat zuhur ini kita masih diberi kesempatan kesehatan hadir di dalam melaksanakan ubudiyah kita salat zuhur. Salat perintah Allah, berjemaah adalah sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teriring salam dan doa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar umatnya dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Jemaah zuhur yang berbahagia, hidup ini memang dibatasi dengan ruang dan waktu. Setiap masa ada waktunya, setiap waktu ada masanya. Kalau untuk menjadi tua tidak usah diminta, diri dapat. Tapi untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang baik perlu ada usaha. Saya ulangi, untuk menjadi tua itu tidak perlu diminta, datang sendiri. Tapi untuk menjadi orang yang lebih baik itu perlu ada usaha dan kerja keras. Tidak mungkin baik tanpa ada usaha. Para jemaah zuhur yang berbahagia, hari ini kita masih di dalam bulan Rajab. Kita tahu dalam bulan Rajab ini banyak peristiwa-peristiwa yang kita dengar, yang antara lain turunnya wahyu salat, adanya perang Tabuk, pembebasan Baitul Maqdis, berakhirnya sistem khilafiyah. Peristiwa-peristiwa terjadi di bulan Rajab. Namun yang lebih penting kita garis bawahi, di dalam bulan Rajab ini terjadi adanya perintah salat 5 waktu. Ini terjadi 27 Rajab 621 Hijrah atau tahun 10 kenabian sebelum beliau hijrah ke Madinah. Berbicara masalah salat, ini adalah kunci daripada ibadah. Baiknya salat, baiknya amal salat ini, maka baiklah keseluruhan amal ibadah yang lain. Sebaliknya, tidak baik salatnya, maka tidak baik keseluruhan amal ibadah lain. Jadi salat ini kita ulang kaji, ini adalah sebuah kunci. Kalau tidak bagaimana, Ustaz kami berbuat baik tapi tidak salat, sia-sia. Karena salat ini merupakan kunci daripada ibadah. Salat ini adalah tiang daripada agama. Salat ini adalah induk daripada agama-agama itu sendiri. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini, bagaimana kita mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ukuran salat kita berhasil dengan tidak, bagaimana buah salat itu? Buah salat itu kita dapat mencegah keji dan munkar. Buah salat itu perkataan dan tutur kita, perilaku hidup kita dapat yang lebih baik. Tapi kalau salat semayang tinggal, salat tinggal, lagi buat anak itu, buat anak kena tidak sembiap, tidak betul. Salat yang betul itu dapat mencegah keji dan mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ada 6 ciri manusia yang beruntung menurut Islam, calon penghuni surga. Nanti kita pilih-pilih di antara nabi, singkat-singkat saja, tidak usah pakai terjemahan ayat yang lain. Ada 6 ciri manusia yang beruntung menurut Islam, calon penghuni surga. Kurasa kalau ditanya, kamu mau masuk surga? Mau, Tuhan. Kau mau masuk neraka? Tidak, Ustaz. Jadi apa ciri yang pertama? 1, selalu mengajak berbuat baik dan menjauhi keburukan. Ini di dalam surah Al-Imran 104. Mengajak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil fahsya'i wal munkar tu'minuna billah.
Manusia yang paling baik itu mengajak kepada ta'muruna bil ma'ruf, kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Itu yang satu. Ciri mengajak berbuat baik dan menjauhi keburukan. Yang kedua, selalu menjaga salat. Salat yang baik itu di awal waktu, di mana azan dikumandangkan yang terdekat. Kadang kita lagi di Penggalangan, azan berhenti di situ. Kadang lagi di Palok, berhenti di situ. Kadang lagi di kota. Tidak usah kejap-kejap nih. Ini penyakit kita. Kita sudah tahu bahwa nilai fadilah awal salat itu nilainya tinggi. Kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi, kami sudah pulang dari India, dari Qatar, itu di akhir salatnya. 10 menit lagi belum masuk asar, baru sembahyang. Saya pun tidak heran. Saya tanya-tanya menurut mazhab Hanafi. Tapi kita mazhab kita mazhab Syafi'i. Kemudian selalu menjaga salat, ini suratnya sudah jelas di dalam surah Hajj ayat 77. Yang ketiga, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Takut kepada Allah bukan menjauhi, tapi takut kepada Allah mendekati. Takut kepada harimau, takut kepada buaya, takut kepada kalajengking, menjauhi. Sebaliknya, jadi jangan salah terjemah. Takut kepada Allah bukan menjauhi, kita harus mendekati. Tapi kalau takut dengan harimau, jangan dekati. Itu disambar petirnya kita, dieloknya kita. Takut kepada ular, jangan dipelihara ularnya. Itu ditaldoknya kita. Jadi berbeda. Takut kepada makhluk yang jahat jauhi, tapi takut kepada Allah dekati. Kau jauh, aku jauh kata Allah. Kau dekat, aku dekat. Kau sejengkal, aku sedepak. Kau berjalan, aku berlari. Itulah kira-kira hadis kudusinya. Yang keempat, selalu bersabar dan bersyukur. Sabar dan syukur itu ibarat dua sisi mata uang. Kalau kamu saat menerima hadiah, menerima kesenangan, kebahagiaan, syukur itu nikmat. Kalau kau sedang galau, sedang sedih, sedang tertimpa musibah, bersabarlah kamu. Jadi jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Jadi ini dua di dalam kehidupan kita ini pasti kita arungi dua masalah ini. Sabar dan syukur. Di mana tempatnya? Kalau kita bersyukur pada saat kita berpunya, pada saat kita bahagia, pada saat kita berpunya, syukuri itu nikmat. Pada saat kita terkena musibah, maka kita bersabar. Kadangkala bapak-bapak jemaah, nikmat itu baru kita rasakan apabila sudah pergi. Nikmat gigi apabila sudah ompong. Nikmat telinga apabila sudah tuli. Nikmat mata apabila sudah sabur. Nikmat tangan apabila tangan ini sudah lumpuh. Nikmat kaki, nikmat pinggang apabila nikmat itu telah pergi, baru kita rasakan nikmat. Demikian juga dengan orang tua. Ini tengah murid, kadang-kadang kita sering bersebuku. Kalau hiduplah orang tuaku, kuberikan kasih sayang, kuberikan maksimal perhatian. Waktu hidup kemana? Jadi nikmat orang tua pun kadang-kadang setelah pergi orang tua. Saya punya orang tua sudah pergi, lama sudah. Kadang-kadang kalau menangis pun bengkak matanya, mata kita menyesal, nggak bisa lagi. Nikmat berorang tua. Jadi mari kita katakan syukur dan sabar itu ibarat satu sisi mata uang, di mana saat diuji kita dengan kesusahan, sangat diuji dengan kita musibah, sabar. Jangan meraung-raung. Ini meninggalnya orang tua kadang-kadang meraung. Nah, itu bukan diajarkan hadis Nabi. Menangis boleh, tapi jangan meraung-raung, mengkaji hal yang lain. Kemudian yang kelima, selalu memelihara amanah. Amanah ini berat. Kulukum ra'i wal kumri. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin adalah dimintai sebagai tanggung jawab. Minimal pemimpin diri sendiri, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, becik, pengulu, imam, pemimpin rumah tangga itu semuanya itu amanah. Apa tanda orang munafik? Jika diberi dia berkuasa berkhianat, jika dia berkata selalu berdusta, jika diberi dia amanah berkhianat. Itu orang munafik. Maka amanah ini tidak mudah bapak-bapak, saudara-saudara jemaah. Amanah ini, kita ini adalah diberikan amanah oleh Allah.
kepada 18.000 makhluk ini yang ada di permukaan dunia ini, ada 18.000 jenis makhluk. Biar kita tahu, yang berakal dan nafsu itu manusia. Hewan yang lain yang ada nafsu dan insting. Manusia itu diberi akal dan nafsu. Kalau lebih tinggi akalnya seperti malaikat kehidupannya. Kalau lebih banyak nafsunya maka seperti binatang. Bahkan lebih rendah dari itu. Jadi tinggal menyeimbangkannya. Nafsu dan akal ini ibarat satu masih dua. Bagaimana kita menyeimbangkannya? Yang terakhir, tidak memakan riba-riba. Riba ini apa? Berujuk. Nah, ini kita enak mengatakannya. Ini baru kita kaji. Ya, riba ini bagaimana? Yang bukan hak kita makan. Nah, yang bukan punya kita ambil. Nah, yang bukan punya, yang semestinya menurut tempatnya tidak kita tempatkan menurut semestinya. Inilah riba. Ya, manusia riba. Nah, jadi ini perkara ini bapak-bapak dan jemaah zuhur yang berbahagia. Saya ulangi kesimpulannya, mari kita senantiasa mengajak kebaikan. Yang kedua, selalu menjaga salat. Yang ketiga, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, bersabar dan bersyukur. Yang kelima, memelihara amanah. Yang keenam, tidak memakan hal-hal yang riba. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini pengganti dari Dr. Andi, segar-segar ketua BK pun bolehlah tampil. Walaupun barangkali berbeda kajiannya dengan Dr. Andi, tapi saya pikir ini cicah muki, ini cicah legok, ini cicah terong, sambal disatukan, masing-masing ada rasa. Betul. Cicah terong pun tiap hari tidak enak, ikan asin pun tiap hari tidak enak, ayam pun tiap hari tidak makan. Demikian juga santapan rohani. Andi, Senin Andi, perlu kita variasi. Kadang-kala nanti kita akan bervariasi. Program kami ke depan mungkin hanya bisa pengajian tausiah ini saja. 21 kita mainkan. 2 kali Andi mungkin jamaah hadir lain kita masukkan. Nah, jadi yang pokoknya 21 ke nanti kita resikonya nih. Nah, kemudian bagaimana nih man? Naik ke dulu aku jago kalian, sebelum berakhir ini. Sebelum berakhir pensiun ini kena ini saya mudah-mudahan saya tunggu telah stafnya belum sampai. Bagaimana kita bisa menjaga karya? Lupa iya saja tapi tidak terlaksana. Ya, buatkan terus. Terlampir Ibrahim, Abdul Rahman, mungkin banyak tuh. Mungkin studi 2 berangkat kan. Ya kan, jaga karya itu perlu diketahui sembahyang subuhnya melebihi dari salat Jumat. Kenapa? Salat subuh itu ada anak-anaknya, ada istrinya, ada suaminya. Dan setelah selesai salat subuh itu yang kita lihat ada makan minyak, ada minum susunya. Jadi kalau lihat dari jauh belum puas sebenarnya, lihat dari dekat. Ada tidur gratisnya, ada hotelnya, habisnya. Barangkali bisa kita terapkan di luas, nggak pun di Pemda ini, barangkali di luar Pemda ini. Setelah kita lihat, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berfaedah untuk diri saya pribadi. Ya mudah-mudahan kita ini selalu dalam istiqomah, ikhlas di dalam berbuat. Selagi ada umur ini tidak ada kita mengenal hari tua, tapi berbuat baik itu tidak mengenal. Tapi kalau dia berbuat kemungkaran itu ada batas. Kalau kita selalu berbuat kemungkaran, kejahatan, Allah akan memberi batas. Datang musibah dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.